Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel. Jadi di video kali ini saya akan menanyakan kepada Mr. Imam. Kebetulan dia di sini sebagai chef dan bisa tanyakan masalah pisau. Karena setahu saya dan setahu orang-orang di rumah, ini namanya pisau. Jadi bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kegunaannya, ini kalau di rumah tetap namanya pisau. Jadi kita nggak tahu nama-nama di perhotelannya pisau itu bagaimana. Jadi kita langsung tanyakan kepada Mr. Imam yang lebih tahu jenis-jenisnya pisau apa dan ini yang digunakan di perhotelan. Oke, langsung saja. Jadi hari ini kita bakal bahas mengenai pisau. Intinya kalau pisau ya kegunaannya pasti untuk memotong kan. Tapi kalau di dunia profesional itu ada banyak macam pisau. Gak hanya yang di depan kita ini, tapi sebenarnya banyak lagi di luar atau selain dari apa yang akan kita tampilkan nanti. Oke. Berarti kita cuman jelaskan 5 pisau dulu ini. 5 pisau beserta gunting. Ini kebetulan satu set kita satu punya. set. Jadi kita akan bahas mengenai yang ada di sini. Oke, silahkan kita bahas satu persatu dan kegunaannya. Oke. Jadi kita akan mulai dengan yang paling sering digunakan atau yang paling umum kita lihat mau di dapur perhotelan atau misalkan di rumah. Jadi ini adalah chef knife. Chef knife, ya. Chef knife. Oke. Chef knife ini paling banyak kegunaannya atau biasa disebut dengan all purpose. Oke. Karena multi ya multi. Oke. Bisa ngechop, bisa juga digunakan untuk men-slice. Jadi yang paling banyak digunakan dan yang paling sering atau yang paling umum kita temukan di rumah. Oke. Tapi di dunia perhotelan kita memanggil ini sebagai chef knife. Chef knife. Karena kalau di rumah ini cuma pisau. Oke. Lanjut ke yang sebelahnya. Ada di sini. Ini yang bergerigi. Yang bergerigi ini digunakan untuk memotong roti atau biasa disebut dengan bread knife. Oh, ini namanya bread knife. Bread knife. Ini untuk memotong roti. Kenapa dia kemudian bergerigi? Karena dengan mempunyai gerigi ini, dia akan meminimalisir remahan-remahan ketika kita memotong roti. Jadi kita nggak neken si roti, melainkan kita menggesek. Jadi berarti ini tidak bisa dipakai untuk memotong daging. Nggak bisa. Rusak. Kegunaannya hanya untuk roti. Oke. Lanjut. Kemudian yang paling kecil di sini yang kita punya di sini, ini namanya paring knife. Apa? Paring knife. Paring knife. Ya. Ini paling sering digunakan untuk mengupas kulit. Oh, mengupas kulit. Mengupas kulit, apakah itu apel wortel, atau misalkan wortel bisa juga, bawang untuk mempil buah ya. Kalau di rumah ini namanya tetap pisau. Jarang saya temukan di rumah-rumah. Jarang, ya? Tapi tetap pisau namanya. Atau bisa juga digunakan untuk membelah punggung udang. Bisa juga digunakan. Siap. Karena yang punya ciri kecil dan runcing. Next kita yang paling ramping di sini. Ada juga di rumah-rumah biasanya. Ada. Ini namanya apa? Ini namanya slicing knife. Oke, slicing knife. Ini digunakan untuk men-slice. Oke, men-slice seperti apakah itu bawang-bawangan atau misalkan buah atau daging sebenarnya, atau memfile ikan juga bisa. Oke, siap. Bisa ini. Apa tadi? Ini slicing knife atau fillet knife. Yang terakhir, yang paling besar. Yang paling besar di sini. Nah, ini di rumah ada juga ini. Ada. Ya kan? Golok. Tapi tetap namanya. Mungkin kalau yang tipe berat begini. Ini contoh kalau kita disuruh sama siapa kan di rumah, coba tolong ambilkan pisau besar, ya kan? Iya, pasti pisau besar. Kalau enggak, yang jenis-jenisnya mirip-mirip golok kan beratnya kan? Iya. Nah, ini namanya apa? Ini kalau di dunia profesional dipanggilnya sebagai cleaver knife. Cleaver knife. Oke, cleaver knife. Ini untuk
Ini untuk biasanya untuk memotong daging yang Oke. bagian kerasnya, seperti Memotong tulangnya. daging seperti yang keras-keras. Ya, seperti tulangnya juga Tapi kalau dipakai untuk buah-buahan, bisa cuman karena ribet atau bagaimana? kalau untuk Chinese sendiri atau Chinese kitchen biasanya mereka malah menggunakan ini sebagai pisau yang multifungsi itu. Jadi bisa digunakan untuk mencop, men-slice dan juga apa namanya? Memotong tulang daging. Mereka biasanya menggunakan satu macam pisau, yaitu hanya pisau ini. Oke. Ya, kalau di Chinese kitchen. Terus ada gunting. Kemudian di sini kita juga punya gunting. Ini kalau misalkan ibu-ibu di rumah mungkin akan jarang ditemui di sana Jarang, kan. jarang. Dari bentuknya dan dari beratnya juga jarang ditemui karena ini memang khusus untuk di dapur. Jadi kayak jarang kita menggunakan gunting-gunting pada umumnya di dapur. Ini karena untuk ini bisa untuk memotong juga, kemudian bisa untuk cangkang kepiting bisa Oh. digunakan ini. Oke. Karena dia punya bahan yang lebih tebal. Namanya? Namanya scissor. Ya, gunting. Only scissor. Only gunting. Jadi kalau boleh tahu, pisau-pisau yang ada di dapur itu sebenarnya umumnya ada beberapa macam, yang maksudnya untuk basicnya dulu lah. Kalau dari kegunaannya ya biasa yang ada di depan kita ini. Nah, jadi kayak kita mau motong, misalkan motong roti, let's say motong roti pakai ini nggak bakalan bisa, atau bisa, but bakalan ribet. Jadi makanya diciptakanlah atau ditemukanlah pisau ini untuk meminimalisir bread knife. Nah, jadi kayak membantu kita agar kerja kita lebih efisien. Oke, siap. Kemudian sebenarnya kalau ngomong pisau juga banyak sekali kan. Oh, banyak. Seperti kita ngomong sushi aja, sushi juga punya pisaunya sendiri. Kayak misalkan kayak atau ada pisau yang digunakan untuk tidak memotong. Contoh Contoh kayak B&B knife. B&B knife. Itu kan gunanya untuk gunanya? mengoles mentega pada roti. Oh, seperti itu. Iya. Itu pada dasarnya tidak tajam atau? Pada dasarnya tidak tajam. Oke. Jadi digunakan sisinya saja untuk mengoles. Kalau roti. untuk mungkin ada untuk yang untuk carving, apa carving? Ya, itu buah-buahan ya, ada juga pisau khususnya. khusus. Atau ada juga boning knife. Boning knife Itu boning knife itu yang punya bentuk dia melengkung di sini. banyak macam pisau ya? Iya, boning knife itu dia digunakan untuk memisahkan daging dengan tulang, misalkan tulang Oh, ayam iya, iya. digunakan itu. Ternyata di dunia perhotelan ini untuk di dapur sendiri itu banyak sekali, ternyata banyak sekali pisau ya, Banyak jenis-jenis pisau. banyak. Thank you Mr. Imam Thank untuk waktunya menjawab pisau-pisau ini dan kegunaannya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.